Langsung aja ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini saya Ayu Sari akan memperkenalkan dua, mungkin udah kenal sebelumnya juga ya teman-teman semua. Jadi ada di Sebu kita ini ada dua sabun yang alhamdulillah launching di awal tahun ini. Jadi ada Sebu Moist Glow dan juga Sebu Antiseptik. Nah, untuk pertama mungkin saya jelasin sebu antiseptik dulu. Jadi, sebu antiseptik kita ini insya Allah sangat aman untuk semua jenis kulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang bahan aktif yang terkandung di dalamnya itu kita pilihnya semuanya yang kulit butuhkan dan memang untuk masalah kulit ya. Nah, di sini ada 6 bahan yang terkandung di dalamnya itu povidone iodine, ada madu, ada ekstrak lemon, minyak sawit, VCO, dan juga zaitun. Nah, kelebihannya kita dari sabun antiseptik yang lain, pertama povidone iodine-nya itu kita sesuaikan dosisnya untuk kebutuhan kulit. Jadi tidak seperti antiseptik yang lain yang mungkin kandungan povidone iodine-nya yang agak terlalu tinggi, ada 10%. Nah, kita kurangi di situ. Jadi yang aroma keluar itu tidak obat banget yang biasa kita dapatkan di sabun antiseptik lain pada saat kita pakai itu bau povidone iodine yang sangat strong. Nah, di sini combine dengan bahan-bahan alami yang memang satu sama. Nah, di sini povidone itu kita 5% sesuai kebutuhan kulit. Yang lainnya lagi kita tahu sudah ada 4 penelitian yang keluar yang menguatkan bahwa povidone iodine itu mampu mencegah dan juga membunuh virus seperti corona. Jadi bukan cuma untuk mencegah, tapi juga bisa membunuh virus dan juga bakteri, kuman, jamur yang ada di kulit. Nah, sementara yang lain itu yang kita angkat kerennya lagi, plusnya lagi di sebu antiseptik itu pH-nya balance. Selanjutnya, dia itu aman untuk semua jenis kulit karena kita tidak memasukkan SLS, itu deterjen. Karena teman-teman kita tahu selama ini di Indonesia itu termasuk saya sendiri juga, kalau kita sebut yang namanya sabun, itu sama dengan busa. Jadi deterjen, SLS. Nah, di sini kita tidak seperti sabun-sabun kebanyakan. Jadi kita nggak memasukkan SLS, kita tidak memasukkan paraben, dan juga pewarna juga parfum tambahan, fragrance. Jadi untuk semua jenis kulit yang super duper sensitif pun insya Allah aman. Untuk semua usia juga semuanya masuk, jadi sangat aman. Nah, setelah itu lanjut kita di sebu antiseptik mengandung ekstrak lemon yang juga kita tahu sebelumnya itu sudah dilakukan penelitian di UI dan juga IPB yang menguatkan bahwa ekstrak jeruk lemon ini mengandung bahan kandungan hesperidin yang juga mampu melawan virus corona atau COVID-19. Untuk itu dilakukan penelitian lebih lanjut dan alhamdulillah sekarang udah keluar juga penelitiannya. Bukan cuma itu, ternyata kan di kandungan ekstrak jeruk lemon itu ada anti-agingnya juga. Dia sebagai antibakteri juga, mencegah mengatasi jerawat, mengangkat sel-sel kulit mati, dan juga mencerahkan dan mengencangkan kulit. Jadi yang membedakan kita, kita banyak plus-plusnya di sini, Bu, Ibu, Bapak semuanya. Jadi bukan cuma untuk mengatasi masalah kulit, tapi mampu juga mencerahkan dan juga melembabkan kulit. Jadi kalau masalah kulitnya udah pergi, tapi ada efek yang lain-lainnya lagi, plusnya di kulit itu lebih keren lagi. Nah, di sini ada madu juga. Madu mengandung antimikroba, jadi antioksidannya juga sangat tinggi. Makanya keren banget untuk kulit juga yang kita tahu berabad-abad lamanya kita pakai perawatan kulit itu madu sangat bagus banget untuk perbaikan kulit dan manfaatnya juga dia untuk pelembab dan juga mengangkat sel kulit mati dan juga menghaluskan kulit. Nah, untuk kulit kusam, penuaan dini, keriput itu bagus banget. Jadi kalau kita lihat sabun antiseptik yang kita anjurkan untuk cuci tangan dan juga mandi, sebetulnya formula sabun antiseptik kita itu formulanya itu sabun wajah. Jadi sabun wajah yang dipakai untuk cuci tangan dan mandi. Dan konsepnya kalau sabun wajah itu bisa turun ke badan, tapi sabun badan tidak bisa naik ke wajah. Jadi semuanya aman, mau dari kepala sampai ujung kaki pun insya Allah bisa.
Nah, lanjut lagi di sini kita di antiseptik ini ada VCO, minyak zaitun, dan juga sawit. Yang kita tahu bahan tambahan ini menjadi formula yang juga sangat keren untuk melembabkan, juga menyehatkan kulit, dan juga mampu menjadi solusi berbagai masalah kulit yang kita tahu seperti yang keringat, panu, kadas, kurap, sampai eksim pun insya Allah bisa. Eksim basah, eksim kering, mau dermatitis kontak, dan juga kurap, kutu air, dan masih banyak lagi penyakit kulit yang. Jadi untuk antiseptik kita ini fokus ke permasalahan penyakit kulit, tapi ada plus yang lainnya lagi untuk mencerahkan, melembabkan juga. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, apa kita lanjut ke Sebu Moist Glow, Mbak? Halo. Ayo, Miss, apakah ada yang akan tanyakan dulu kepada Miss Ayu? Atau kita lanjut dulu Bisa ya, Miss nyalain ya. dulu Sebu mic-nya. Moist Glow ya. Ya, lanjut aja, Miss. Ya, Oke, nanti di akhir sesi mungkin insya Allah kita tanya jawab. Nah, di Sebu Moist Glow, yang kerennya di sini ya. kita mengangkat kandungan sabun 8 in 1. Jadi 8 kandungan dalam satu sabun. Yang saya rasa untuk saat ini sabun dengan kandungan 8 yang keren itu dalam satu sabun baru Sebu Moist Glow. Nah, yang biasanya ada di pasaran itu biasanya mengangkat hanya paling tinggi itu 4 dalam satu atau bahkan mungkin 5 dalam satu. Sedangkan kita 8 bahan yang kita gabungkan dalam satu dan semuanya itu sangat dibutuhkan untuk kulit. Yang kedua, pH-nya balance juga sama dengan antiseptik. Nah, kita bahas satu-satu bahan kandungan dari Sebu Moist Glow. Di sini kita memasukkan hydrolyzed kolagen, yaitu kolagennya kolagen apa? Insya Allah kolagennya kolagen ikan, grade A kualitas terbaik. Nah, kenapa kita memilih kolagen ikan? Karena memang kulit membutuhkan itu semua. Jadi yang berperan penting di kulit, hampir 70% di kulit kita itu adalah kolagen. Makanya saya pun salah satu orang yang pencinta juga, fanatik juga sama kolagen. Karena begini Bu, Miss semuanya. Jadi pada saat kita lahir sebenarnya kita membawa kolagen dalam tubuh kita. Tapi sayangnya di usia 25 tahun kolagen itu pasti akan berkurang seiring berjalannya waktu. 1,5% tiap tahun itu sudah pasti menurun. Sampai yang disayangkan lagi di usia 40 tahun tubuh sudah kesulitan memproduksi kolagen sendiri. Makanya saya bilang di usia 40 tahun ke atas itu kita sudah wajib Miss semuanya untuk kolagen. Jadi untuk makanan yang mengandung kolagen, untuk produk-produk yang mengandung kolagen, sama tambahan mungkin suplemen yang mengandung kolagen juga. Jadi itu sangat mempengaruhi kulit kita. Nah, di sini saya bilangnya kita itu hidup sudah di kehidupan yang tidak normal. Kalau yang tadi itu 1,5% tiap tahun, itu di kehidupan yang normal. Sedangkan kita sekarang kehidupan yang sudah tidak normal lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena serangan radikal bebas, serangan paparan sinar matahari itu sudah sangat tidak sehat di kulit kita. Makanan juga yang kita makan, junk food dan lain-lainnya, gadget yang kita pakai dari paparan sinar biru dan juga gelombang wifi yang mengelilingi kita itu sudah sangat merusak struktur sel-sel di dalam kulit kita, termasuk dalam tubuh kita. Nah, bisa jadi mungkin udah bukan 1,5% lagi tiap tahun, tapi lebih dari itu berkurangnya. Makanya kita biasa lihat anak 17 tahun ke atas itu kulitnya sudah banyak masalah. Jadi mungkin jerawat, bekas jerawat maupun scar, bopeng itu sudah kelihatan banget karena kekurangan kolagen. Makanya kita masukkan di sini jadi solusi yang lumayan simpel dengan pakai sabun itu sudah ada kolagennya di dalam. Nah, manfaatnya untuk mencerahkan kulit, dia juga melembabkan, mengencangkan, mengurangi keriput dan garis halus, mengangkat sel kulit mati, memudarkan noda bekas jerawat, flek hitam, bekas luka, dan juga untuk gatal iritasi pada kulit. Jadi untuk meregenerasi sel kulit itu sangat bagus banget untuk kolagen ikan. Kenapa kita pilih kolagen ikan juga? Karena untuk saat ini kolagen terbaik itu ada di kolagen ikan yang biasanya kita tahu banyak banget produk kolagen di luar sana beredar itu di awalnya biasanya itu hanya mencantumkan kolagen tapi kita nggak ngerti kolagennya kolagen apa. Nah sementara produk-produk Korea yang masuk itu kita tahu nauzubillah banyak banget yang kolagen babi. Karena kenapa kolagen babi itu dia sangat murah bahan bakunya dan juga tahan lama, tahan panas.
Makanya produsen-produsen nakal biasanya memasukkan kolagen, ya itu dia kolagen babi di dalamnya. Nah, kalau Sebu ini insya Allah kita fair dari awal, kita jujur, kita pakai kolagen, ya kolagen ikan, kualitasnya yang grade A yang terbaik. Lanjut, bahan kedua ada glutathione. Nah, untuk pencinta perawatan di klinik biasanya itu kalau masuk ke klinik nyarinya cuma itu, Miss, semuanya kolagen, setelah itu glutathione untuk whitening biasanya. Jadi para pakar kecantikan itu sudah menyetujui bahwa gluta itu mampu memutihkan kulit. Jadi merubah pigmen melanin dalam kulit itu mengangkat pigmen itu beberapa kali lebih cerah dari tone kulit kita. Jadi kenapa kita masukkan itu, karena memang ini yang banyak cinta juga di situ. Jadi setelah kolagen, gluta ini fungsinya dia meningkatkan kelembapan, elastisitas kulit juga, selain untuk memutihkan, mencerahkan kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, dan juga kandungan antioksidannya yang tinggi yang membuat kulit kita itu lebih kuat, sehat, dan juga terlihat lebih glowing. Makanya kalau kita lihat beberapa testimoni, alhamdulillah reviewnya itu bagus-bagus banget. Di awal pemakaian itu sudah kelihatan cerah dan juga kusamnya itu udah eh, berkurang. Nah, lanjut lagi sama dengan antiseptik, kita memasukkan ekstrak lemon juga. Yang kita tahu di dunia kecantikan itu juga jadi primadona juga karena vitamin C-nya yang tinggi. Karena kalau kita balik lagi, masuk ke klinik lagi, vitamin C itu yang kita cari juga untuk kulit. Kita menyuntikkan vitamin C untuk mencerahkan kulit, itu sama juga kandungannya dengan kolagen dan juga gluta. Jadi kita masukkan bahan-bahan yang aman untuk kulit dan juga yang berlimpah di Indonesia. Nah, kenapa kita pilih ekstrak lemon? Karena sangat tinggi asam sitrat, kalsium, dan juga vitamin C di dalamnya. Vitaminnya juga banyak banget untuk kulit. Nutrisi untuk kulit itu jadi sangat bagus banget. Dan juga manfaatnya itu dia balik lagi sama anti-aging juga. Jadi manfaat di komposisi di dalam sebu antiseptik ini itu bukan double lagi, Miss, semuanya, tapi udah triple, bahkan mungkin lebih dari itu. Anti-aging lagi sama antibakteri juga, untuk jerawat juga cakep banget, untuk bekas jerawat juga bisa, dan juga flek hitam. Dia bisa mengecilkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati lagi, membersihkan komedo, mencerahkan dan mengencangkan kulit. Jadi semua bisa. Komedo juga kalau kita pakai biasa lihat, termasuk saya juga sih, pakai sebu antiseptik itu komedo aja nggak ada. Alhamdulillah. Jadi mau masuk ke klinik juga untuk facial juga ya, alhamdulillah udah bersih kulitnya, hempas semuanya. Masuk kita ke kandungan spirulina yang ganggang berpigmen hijau kebiruan. Nah, spirulina kenapa kita pilih? Karena sebelumnya sempat booming banget masker spirulina. Tapi sayangnya pencinta spirulina itu menyayangkan ada aroma yang amis di dalamnya. Padahal sebetulnya mineral dan juga vitamin terkandung di dalamnya itu banyak banget, bagus banget manfaatnya untuk kulit. Makanya kita coba formulanya, kita masukkan ke dalam sebu sebu moist glow, maaf, bisa nggak masukin spirulina tapi aromanya itu nggak ngikut, tapi manfaatnya itu yang kita dapat, dan alhamdulillah berhasil. Nah, sama balik lagi, udah bukan triple, tapi udah 4 lagi nih, sebagai anti-aging, untuk mencerahkan kulit lagi, mengangkat sel kulit mati juga, sama jerawat, noda bekas jerawat. Dia mengatasi iritasi dan juga bisa menghilangkan kantong mata, dan juga sebagai pelembab alami kulit. Lanjut. Di dalam sebu moist glow kita memasukkan juga sama tadi ada madu juga, yang kita tahu balik lagi tadi antimikroba. Jadi untuk mikroba seperti penyebab jerawat dan juga beruntusan itu sangat bagus banget, dan juga antioksidan yang di dalam madu itu sangat tinggi banget dan bisa melawan radikal bebas yang sudah saya rasa sangat kejam juga untuk saat ini. Jadi untuk kusam, penuaan dini, untuk keriput, bahkan terjadinya kanker itu karena serangan radikal bebas, Miss, semuanya. Jadi untuk saat ini tuh radikal bebas sudah sangat ini ya, maksudnya mengancam kulit kita juga. Jadi pada saat kita keluar itu radikal bebas, polusi, debu dan lain-lainnya itu sudah bisa menjadi salah satu ancaman juga ya untuk penuaan dini di kulit kita, keriput, bahkan ke kanker kulit. Nah, beberapa manfaat madu: pelembab alami kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, menghilangkan komedo lagi, sama jerawat juga dan bekas jerawat, menghilangkan flek hitam lagi, dan juga mengecilkan pori-pori dan menghaluskan kulit. Lanjut, ada VCO.
VCO pasti Miss semuanya udah kenal banget. Udah salah satu pencintanya mungkin minyak kelapa asli yang dibuat dari bahan baku itu kelapa segar. Jadi VCO ini yang banyak banget diekspor juga keluar, kita masukkan ke Sebo Moist Glow karena sangat bagus banget untuk melindungi kulit kita. Jadi untuk masalah-masalah kulit seperti iritasi, jadi dia sebagai antiinflamasi. Seperti kalau ada iritasi di kulit, mungkin ada masalah radang di kulit, VCO tugasnya di situ. Jadi dia untuk membunuh mikroorganisme berbahaya, mengurangi peradangan seperti dermatitis kontak, eksim, dan lain-lainnya, menyembuhkan jerawat, merangsang pertumbuhan kolagen dalam kulit, dan juga membantu penyembuhan luka. Jadi udah ada kolagen ikannya, tapi ada bahan lainnya juga yang membantu merangsang kolagen kita keluar. Karena kalau kita facial dan lain-lain yang memakai alat di klinik itu hanya untuk merangsang kolagen di dalam kulit kita untuk bangun, jadi mengeluarkan itu. Nah, sementara yang ada di dalam Sebo Moist Glow itu sudah ada kolagen dan juga bahan yang bisa merangsang pertumbuhan kolagen lagi keluar. Jadi sangat bagus banget untuk meregenerasi kulit. Setelah itu ada minyak sawit yang ada di dalam Sebo Moist Glow yang mengandung karotenoid dan juga vitamin A dan juga vitamin E yang tinggi. Jadi selain kolagen, gluta, vitamin C, kita membutuhkan vitamin E, pasti semua udah tahu juga. Jadi vitamin E yang tinggi itu kita butuhkan di kulit untuk menjaga elastisitas kulit kita juga, untuk menutrisi kulit kita juga, membantu menjaga kesehatan kulit dan melindungi kulit dari serangan paparan sinar matahari langsung. Nah, ini poin juga di sini ini semuanya. Jadi setelah kita pakai sabun itu wajib pakai sunblock pada saat kita keluar rumah. Itu sudah tanpa keluar rumah pun saat ini beberapa dokter mungkin sudah banyak juga yang mewajibkan kita pakai sunblock di dalam rumah karena kita nggak tahu paparan sinar matahari yang masuk lewat jendela ataupun sela-sela pintu ataupun kita mungkin keluar sebentar itu sudah mengancam kulit juga. Jadi bisa menjadi calon-calon flek yang ada di kulit. Nah, manfaat minyak sawit itu menghidrasi dan melembabkan kulit, mencegah menghilangkan jerawat lagi, mencerahkan kulit dan juga membantu menunda penuaan dini. Terakhir ada minyak zaitun yang kita tahu dari dulu dari zaman dulu itu sangat bagus banget untuk masalah kecantikan kulit karena memang di dalamnya ada vitamin E dan vitamin K yang tinggi untuk kecantikan kulit. Manfaatnya itu melembabkan kulit, dia sama juga anti-aging juga, mengatasi ruam dan iritasi pada kulit, menghilangkan jerawat, menghilangkan mata panda, mengecilkan pori-pori. Nah, di sini rangkumannya itu Miss semuanya, jadi 8 kandungan dalam satu sabun Moist Glow memang manfaatnya itu saling menguatkan satu sama lain. Makanya kenapa kita lihat di 1 minggu pemakaian, bahkan mungkin di sebulan itu sudah bisa mencerahkan kulit, anti-agingnya juga dapat, dan juga untuk jerawat dan juga beruntusan itu sangat bagus banget. Karena bukan cuma satu bahan yang berperan, tapi beberapa komposisi di dalamnya itu saling menguatkan dan juga perannya double bahkan triple malah mungkin. Nah, di sini yang plusnya di dalam sabun Sebo dua-duanya itu tidak mengandung SLS. Sama tadi saya bilang yang kita tahu selama ini sabun sama dengan busa. Jadi di Indonesia itu termasuk saya juga kalau kita lihat sabun pasti awalnya itu nyarinya busa. Bahkan beberapa iklan itu ada yang mengatakan sabunnya bagus, busanya berlimpah, tapi sebetulnya bukan itu yang kita cari. Kita nggak membutuhkan busa, kita cari manfaatnya. Nah, karena saya bilang ini kulit aset kita yang penting, bukan cucian kotor yang harus cari deterjen dan juga busa. Nah, di situ kita hapus. Bisa nggak sabunnya nggak pakai SLS? Dan ternyata kan SLS itu bisa mengiritasi kulit. Nah, itu alhamdulillahnya di Sebo Moist Glow dan juga antiseptik kita nggak pakai itu. Sama dengan paraben juga pengawet. Kenapa kita pilih sabun batang yang transparan? Karena di sabun Sebo dua-duanya ini bisa diciptakan tanpa pengawet paraben. Sedangkan untuk sabun untuk memasukkan paraben agar teksturnya itu tidak rusak. Nah, alhamdulillah kita enggak. Sementara yang lainnya itu kita tidak memasukkan juga pewarna dan juga parfum tambahan yang ujung-ujungnya itu bisa mengiritasi kulit. Jadi yang biasanya bikin kulit kering dan juga mengiritasi, yang biasanya kulitnya sensitif itu sebetulnya karena kandungan SLS, paraben, pewarna dan juga parfum tambahan di dalamnya. Nah, di sini kita enggak.
Nah, pesan terakhir saya mungkin setelah penjelasan Sebu ini, eh, hanya merubah hal kecil dalam hidup kita. Jadi merubah sabun wajah, merubah sabun cuci tangan, sabun mandi kita sudah mengurangi pemakaian SLS, kimia berbahaya lainnya di kulit kita. Jadi dengan berubah hal kecil aja kita sudah melindungi kulit kita, menjaga diri kita, melindungi keluarga kita, dan juga melindungi bumi kita. Mungkin seperti itu, Miss Sebu. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Miss yang lainnya? Halo. Ya, Miss Ayu, terima kasih atas penjelasannya. Untuk Miss dan Mas yang lainnya, apakah ada yang akan ditanyakan? Coba, Miss Citra, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo Miss Ayu. Ya, halo. Mikrofonnya, ya. Ya Miss, Citra mau tanya nih, apakah antiseptik aman digunakan terus-menerus walaupun kulit kita udah bersih dari jerawat? Oke, terima kasih Miss Citra pertanyaannya. Nah, kalau sebu antiseptik biasanya saya sarankan itu untuk kasus-kasus tertentu ya, Mbak. Misalnya mau dipakai di wajah itu untuk kasus jerawat meradang. Jadi kalau jerawatnya merah, gatal, meradang berarti itu tanda-tandanya ada bakteri akne di situ. Jadi saya sarankan untuk sabun antiseptik dulu. Setelah jerawatnya itu meradangnya udah berkurang, udah ibaratnya bakteri aknenya itu udah nggak ada, bisa langsung dialihkan, dipindahkan ke Sebu Moist Glow. Jadi untuk perawatan kulit selanjutnya itu lebih cakep untuk Moist Glow. Nah, untuk penyakit kulit lainnya itu seperti gatal alergi mungkin, ruam, atau mungkin ada beberapa penyakit eksim, panu, kudis, kurap, dan juga kemarin juga saya dapat testimoni juga ada yang kapalan dan lain-lainnya, itu sebu antiseptik aja dipakainya. Karena kan di tubuh, di badan dipakainya Mbak Citra. Halo? Baik. Iya, Miss, terima kasih. Untuk Miss yang lainnya, apa ada yang mau ditanyakan? Miss Windy Wiyandini, ya. Ya, kalau habis itu pemakaian krim-krim racikan gitu, ngedetox nggak, Miss? Kalau sudah pakai MSG-nya. Miss Ayu, ada yang bertanya, Miss Windy Wiyandini, kalau misalkan habis memakai krim kecantikan, ketika kita menggunakan sabun sebu, apa ada detoxnya dulu atau bagaimana? Oke, terima kasih Miss Windy. Nah, ini saya jelaskan tentang detox. Jadi memang saya bahasanya itu gini, Mbak. Pada saat dulunya, sama saya juga konsumen krim-krim kimia juga, yang sempat ngetren juga. Jadi saya ini dulunya konsumen krim kimia itu selama kurang lebih 10 tahun lebih. Jadi mulai dari produk yang merek A sampai Z, dari yang dosisnya paling rendah sampai yang paling tinggi itu udah saya pakai. Dan alhamdulillah setelah sabun ini keluar, saya benar-benar hijrah. Bahasa saya itu hijrah, Mbak. Jadi setelah saya hijrah, saya ada bahasa lagi, saya penebusan dosa. Jadi karena pada saat saya memakai krim kimia itu yang saya nggak ngerti kandungannya apa, mungkin berbahaya untuk kulit saya, itu saya sementara menumpuk dosa di kulit saya. Nah, setelah saya memutuskan untuk hijrah, wajar pada saat kulit saya itu keluar beruntusan, keluar seperti jerawat, kusam, hitam. Makanya orang bilang pada saat kita pakai krim kimia itu instan banget putihnya, instan banget bersihnya, tapi pada saat kita berhenti, instan juga rusaknya. Karena bahasanya seperti ini, Mbak, pada saat kita pakai krim kimia itu sama dengan kita kecanduan narkoba. Jadi pada saat kita berhenti, tanpa sebu pun kulit kita akan ke detox sendiri. Tanpa sebu pun itu akan mengeluarkan itu semua. Jadi seperti bom waktu, Mbak Windy. Jadi pada saat saya berhenti, itu semua pasti akan keluar. Karena pada saat saya memakai krim kimia, itu semua kotoran, sebum, itu tertutupi di bawah kulit.
pada saat bahan kimia itu menutupi kulit saya, permukaannya itu, semua kotoran itu tidak akan bisa keluar. Kalau kita lihat kulit itu bersih banget, glowing banget, bahkan laler pun kepleset. Tapi jangan salah, semua kotoran itu sebetulnya tidak diangkat, tapi ditumpuk di bawah kulit. Nah, pada saat kita berhenti, pasti bom waktu itu akan keluar. Jadi mau berhenti hari ini, mau berhenti minggu depan, mau berhenti tahun depan, itu pasti bom waktu itu akan keluar. Nah, di sini kita pentingnya mengedukasi para konsumen. Jadi pada saat mereka memutuskan untuk hijrah, nah di situ mereka harus terima konsekuensi yang sudah mereka pakai kemarin. Jadi pada saat mereka berhenti itu pasti akan keluar di hari pertama sampai mungkin di 1 minggu awal pada saat mereka berhenti itu. Nah, makanya Sebum Moist Glow itu membantu mengeluarkan sebetulnya racun-racun yang selama ini menumpuk di kulit mereka. Jadi bukan jangan langsung menjudge satu produk yang baru kita pakai, padahal sebetulnya dosa itu sudah kita tumpuk sebelumnya pada saat kita pakai krim kimia yang mengandung hidroquinon, steroid, dan mungkin bahkan ada yang mengandung merkuri di dalamnya. Seperti itu, Mbak Windy. Jadi harus berhenti dulu ya, Miss ya? Iya, berhenti dulu, dan itu memang kulit harus penebusan dosa kalau saya bilangnya, Mbak. Pada saat kita berhenti di krim yang dosisnya mungkin ada hidroquinon dan lain-lainnya, itu pasti akan mengeluarkan racun-racun itu semua. Jadi bukan karena Sebum Moist Glow-nya, tapi memang dosanya itu yang keluar semua pada saat dia berhenti. Dan itu yang kita harus edukasi ke teman-teman. Jangan kaget pada saat mereka berhenti pakai krim kimia, karena pasti akan waktunya meledak di situ. Baik, Miss. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, untuk Miss yang lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya dari Jakarta. Halo. Ya, Miss, silahkan. Halo. Mau tanya ini apa, kalau misalnya udah dipakai sabunnya ke kulit atau ke wajah, itu harus didiamin dulu atau langsung dibilas gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Nah, saya langsung jawab. Nah, untuk pemakaian sabun itu sama dengan produk-produk yang lain. Jadi, boleh jadi produknya bagus banget, tapi cara pemakaiannya juga yang kurang tepat. Jadi, hasilnya juga kurang maksimal. Untuk di sabun kita, Sebum Moist Glow, itu saya sarankan untuk sabunnya itu langsung diaplikasikan ke wajah. Jadi beda dengan sabun yang lain harus digosok dulu di tangan karena cari busanya. Kalau kita nggak cari busa, kita cari manfaatnya. Jadi sabun itu langsung diaplikasikan ke wajah. Setelah itu saya sarankan untuk massage dulu. Dimasas dulu itu dengan tekanan di jari itu dengan lembut, dengan perlahan, dengan gerakan memutar. Jadi ada beberapa kesalahan dalam mencuci muka itu kalau kita pakai biasanya tuh kita cara pakainya dikucek-kucek aja atas ke bawah. Yang penting selesai pakai sabun. Nah, itu saya rasa caranya kurang tepat. Karena kalau kita mengucek-ucek atas ke bawah, gerakannya itu bisa kalau kita kucek ke atas itu bisa mengencangkan. Tapi pada saat gerakannya turun itu mengendurkan kulit lagi. Nah, saya sarankan untuk gerakannya itu diputar dan juga ada dimasas sedikit dengan tekanan yang lembut. Nah, setelah itu kita masas beberapa menit, didiamkan dulu agar manfaatnya itu kita dapatkan di kulit, Bu. Setelah itu baru kita bilas. Oke? Halo? Oke, terima kasih Miss Ayu. Untuk Iya, Miss yang sama-sama, lainnya, Miss. mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kepada Miss Ayu. Halo, Miss Rosalina. Atau mungkin Teh Indari, ada yang mau ditanyakan? Mas Rono, Mas Heru, Mas Dani, mungkin ada yang mau ditanyakan juga.
Oke, saya mau tanya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena ini menjadi salah satu sarana untuk semakin memahami tentang Sebu itu seperti apa. Pertanyaan saya adalah gini, Mbak Ayu, Ya, Mbak. Sebu itu kan memang tidak berbusa ya, tapi halo, kedengeran? Iya, kedengeran. Halo, oke. Mbak Ayu, Sebu itu kan memang tidak berbusa gitu, jadi licin ya ketika kita pakai nih. Ini setelah saya pakai Sebu 1 ya, hampir habis nih ya, Sebunya udah hampir habis. Itu ada kayak semacam busanya gitu yang muncul. Itu apa ya? Itu apa ya? Nah, itu. Benar. Terima kasih Mbak Indari pertanyaannya. Nah, ini kan di sini kita ngangkatnya benar-benar nggak pakai SLS, jadi busa tambahannya nggak ada. Nah, hasil busanya sendiri itu sangat soft banget, Mbak Indari. Jadi, proses penyabunan dari pencampuran bahan-bahan inti di dalam sabun itu menghasilkan busa yang sangat soft. Nah, itu beberapa oknum biasanya karena kurang puas dengan hasil busa yang soft itu biasanya ditambahkan dengan SLS. Tapi karena kita enggak mau pakai itu, jadi busanya benar-benar real dari campuran proses bahan inti dari sabun itu sendiri, Mbak. Jadi sebetulnya kalau di suatu waktu ada busanya gitu, Mbak Ayu, kalau suatu waktu ada busanya itu lebih ke soft aja gitu, bukan berlimpah busa ya. Betul. Tapi ada, tapi tidak berlimpah gitu ya? Ada. Oke, baik. Iya, betul banget Mbak Indari. Jadi memang realnya sabun itu yang benar-benar sabun memang ada busanya, tapi sangat soft banget. Jadi tidak seperti sabun yang lain yang kita pakai itu busanya benar-benar pada saat kita pakai dengan air dan kita gosokkan ke kulit itu yang berlimpah banget dan bukan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Indari. Oke, untuk Miss Siti Sasana mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Miss Ayu. Miss Rosalina. Suaranya kayaknya nggak stabil deh. Ya mungkin karena koneksinya ya Miss ya. Belum ada pertanyaan ya Mbak? Mungkin kita isi lagi ya yang lainnya. Iya, belum. Iya. Produk knowledge yang lainnya, yang mungkin ada mitos-mitos dan lain sebagainya yang harus mereka tahu juga. Oke Mbak, terima kasih. Jadi saya cuma mau menyampaikan ke teman-teman semua yang sudah tergabung di keluarga Sebu. Jadi memang bismillah Sebu ini kita mengangkat kualitas produk. Jadi dari awal kita launching sabun, 2 jenis sabun itu memang temanya itu, misinya itu memang kita mengangkat pertama kualitas. Jadi kualitas produk yang terbaik kita berikan ke konsumen, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan yang lain juga untuk kita. Jadi per hari ini pun alhamdulillah review yang masuk ke kita itu semuanya positif dan belum ada komplain yang masuk. Dan juga kita maunya itu berbeda dengan produk-produk yang sudah ada yang kebanyakan di pasaran. Jadi seperti sabun aja kita nggak mau memasukkan bahan kimia yang tidak dibutuhkan, apalagi bahan kimia yang sudah jelas-jelas membahayakan untuk kulit. Jadi kita termasuk saya juga di bagian produk itu insya Allah mau terus untuk berbagi kebaikan di keluarga Sebu pun di konsumen di luar sana juga. Berbagi kebaikan dengan cara edukasi yang banyak dan juga kita maunya mencerdaskan konsumen.
miss semuanya. Jadi mencerdaskan konsumen itu dengan info-info yang betul-betul yang dibutuhkan. Apa sih sebetulnya kulit kita butuhkan dan apa sih sebetulnya yang bahan-bahan yang tidak kita butuhkan di kulit, dan juga edukasi mengenai perawatan kulit, dan juga jadi bukan cuma sabun itu yang bagus, cara pemakaiannya yang tepat, tapi faktor yang lain juga, misalnya pola makan kita, pola hidup kita yang harus kita perbaiki, dan juga mungkin olahraga, banyaknya air putih yang masuk, minimal 1 hari itu 8 gelas yang kita minum, dan juga pola tingkat stres kita yang kita atur, karena banyak juga yang sudah pakai produknya mungkin yang sampai jutaan yang bagus, tapi kalau dalam diri kita sendiri yang bisa kita rubah, sama juga bohong. Jadi mulai dari makanan kita jaga, perbanyak sayur dan buah, air putihnya juga yang lumayan bagus juga yang banyak di kulit, dan juga banyak yang ketawa juga ibu-ibu kalau saya bilang kelola tingkat stres, karena memang stres itu mampu merusak sel-sel di tubuh kita, termasuk ngefek juga ke kulit kita. Karena kan pada saat kita stres itu ada hormon kortisol yang bangkit di dalam tubuh kita. Nah, hormon kortisol itu yang sebetulnya dibutuhkan tubuh, tapi juga bisa berefek juga pada saat dia aktif, itu akan ada efek buruk juga di kulit, seperti kulit kita lebih berminyak, dan juga masalah kulit keluar di dalam tubuh kita, dan juga kulit ini semakin tipis jadinya. Kenapa orang tua dulu kita bilang, jangan banyak pikiran, jangan stres, bisa cepat tua, dan itu memang seperti itu, karena ada hormon di dalam tubuh kita yang bangkit. Nah, seperti itu mungkin. Halo? Ya, halo. Terima kasih Miss Ayu atas penjelasannya. Ada yang mau nanya lagi Ya, mungkin sama-sama. untuk Mas Dani? Halo, Ya, silahkan. Miss Ayu. Ini kan Ya, yang Pak. join di di meeting hari para agen ya. Siap. Para agen kan akan berhadapan dengan konsumen-konsumen yang sebelumnya sudah menggunakan berbagai macam produk. Oke, baik. Nah, apa yang bisa menjadi strength point si agen ini ketika mereka berhadapan dengan konsumen? Selain sabun Sebu ini kan bahannya alami, apalagi gitu yang bisa meyakinkan calon konsumen bahwa produk ini merupakan produk premium yang bagus gitu. Itu aja biasanya. Silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi memang untuk saat ini itu kita lebih banyak ke edukasi ya Pak. Jadi memang bahan-bahan yang terkandung di dalam yang kita angkat itu kita jelaskan semuanya, dan juga perbedaan kita mulai dari pH-nya balance, SLS-nya, karena yang untuk saat ini menangnya kita di situ. Mulai dari pH-nya balance, karena yang sabun yang susah dibuat itu kan kita cari pH-nya yang balance. Nah, setelah itu yang membedakan kita dari yang lain itu yang SLS-nya, parabennya, juga warna dan parfumnya itu kita nggak ada. Nah, itu yang membedakan di situ. Dan mungkin lebih banyak ke edukasi ke konsumen itu cara memilih produk yang tepat. Jadi selama ini itu banyak di luar sana memakai produk itu karena cuman katanya bagus, lihat bagus hasilnya ke orang, tapi belum tentu bagus ke kita. Nah, yang setelah itu banyak teman-teman di luar sana memakai produk itu tanpa membaca administrasi satu produk. Jadi di situ kita harus mengedukasi. Pakai satu produk itu wajib harus ada administrasi produknya. Pertama harus ada mereknya. Yang kedua ada komposisinya, ingredients-nya, ada nomor BPOM-nya, BPOM-nya jelas juga, ada expire-nya, batch number-nya juga, ada perusahaan pabrik yang mengeluarkan, dan juga cara pakainya. Nah, pada saat konsumen di luar memakai satu produk dan salah satu poin itu tidak ada, itu ngapain dipakai. Jadi kita lebih mengedukasi, benar nggak produk yang mereka pakai sekarang itu sudah betul-betul aman dan juga bisa bagus untuk kulitnya. Ya, from Laras Bandung mau nanya dong Miss Ayu, ayo silakan yang mau nanya. Nah itu dia. Jadi di lapangan itu saya banyak menemukan teman-teman itu yang memakai produk tapi sedikit pun tidak pernah membaca komposisi di dalamnya. Nah, di situ kan ada terkandung
benar nggak itu aman untuk kulit, benar nggak itu bahaya untuk kulit. Nah, untuk sekarang juga pada saat kita membaca komposisi, itu bisa juga kita searching di Google atau kita cari tahu. Dan banyak dari krim-krim yang dibilang racikan itu tidak mencantumkan komposisi. Jadi mereka mengakuinya, saya pakai krim racikan dokter, tapi racikan dokternya itu dokter mana dulu. Nah, setelah itu, pada saat mereka tahu dokternya, ada nggak etiket birunya yang tercantum di krim racikannya itu. Nah, itu kita harus mencerdaskan konsumen semua. Dan akhirnya, pada saat kita mengedukasi dan kita mencerdaskan konsumen kita, pelan-pelan mereka akan beralih ke produk kita. Karena kan kita memberikan info yang betul-betul real. Dan juga kebutuhan yang memang konsumen kita butuhkan untuk kulitnya. Terima kasih. Tadi ada yang nanya juga, bisa untuk bayi, insya Allah bisa banget. Karena pH-nya balance dan nggak ada bahan kimia yang bisa merusak kulit. Gitu, Miss. Halo. Ya, halo Miss. Terima kasih, Miss. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Miss Sinta Nurfia. Halo. Halo, Miss. Iya. Halo. Yang moist glow dari usia berapa, Miss? Kalau yang baby itu dari antiseptik itu ya, dari sampai baby itu ya. Gimana, Miss? Bisa diulangin? Untuk moist glow itu dari usia berapa sampai berapa, Miss? Katanya gitu. Oke, terima kasih. Kalau usia itu karena makanya kenapa di Sebum Moist Glow itu kita konsepnya 1 pack isi 3, karena kita konsepnya keluarga. Jadi ibunya pakai, bisa usia dengan segitu, bapaknya bisa, anak remaja bisa, jadi anak kecil pun insya Allah bisa. Karena yang ditakutkan biasanya di sabun itu yang kandungan SLS, paraben, pewarna, dan juga parfum yang mampu mengiritasi kulit. Jadi yang kulit sensitif, kulit kering itu nggak bisa pakai. Dan alhamdulillah di Sebum Moist Glow dan juga antiseptik bahan itu nggak ada. Jadi yang untuk usia anak kecil pun sampai orang tua itu bisa pakai. Dan jenis kulit mulai dari kering, normal, berminyak, sampai yang super duper sensitif pun insya Allah bisa pakai. Seperti itu, Mbak. Oh iya, baik, Miss Ayu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya, Miss semuanya atau Mas-masnya? Mungkin sudah ya, Miss ya? Kalau begitu, Miss Ayu mungkin ada kalimat untuk penutupan. Oke, terima kasih, Miss. Saya cuma sekali lagi menyampaikan ke teman-teman semua, keluarga Sebu, mulai dari agen, reseller, dan lain-lainnya, bismillah kita sama-sama berbagi kebaikan dengan produk Sebu, karena trust ke produk insya Allah sudah mulai tercipta di luar sana. Dan juga alhamdulillah per hari ini review yang masuk itu semuanya positif dan belum ada komplain yang masuk. Dan juga selalu kita penguatan itu di produk benar-benar kualitasnya dan juga berbeda dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Karena memang pertama Sebu mengeluarkan sabun dan insya Allah ke depannya itu kita akan mengeluarkan turunan-turunan produk yang lainnya juga, yang juga kualitasnya terbaik juga. Nah, untuk keluarga Sebu terus berbagi kebaikan dengan banyak mengedukasi konsumen. Poinnya selalu mencerdaskan konsumen, berbagi kebaikan, insya Allah pada saat kita menanam kebaikan di satu titik, pasti Allah akan mengganti kebaikan di tempat lain. Dan juga selalu saya bilang Sebu ini produk satu sabun itu saya mengangkatnya satu sabun kita pakai sebelumnya dan juga satu sabun yang mewakili beberapa treatment di klinik, Mbak. Karena
biasa yang kita lihat di testimoni sendiri itu untuk beruntusan, jerawat, sampai masalah scar pun insya Allah sudah ada real testimoni yang masuk. Jadi benar-benar produk lokal, produk muslim yang aman, alami, bismillah untuk semua masalah kulit bisa juga, dan juga itu dia, wajahnya glowing, dompetnya juga glowing. Gitu, Mbak. Ya, baik, Miss. Ini ada Miss Dewi Nares. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baru gabung nih. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Miss. Saya nggak dengar tadi ya, mohon maaf karena baru gabung. Jadi mau tanya nih. Iya, mungkin ada. Iya. Saya mau tanya. Ketika sudah pakai sebu ini, apakah seperti day cream, night cream itu perlu lagi atau tidak gitu? Jadi perlindungannya sebatas apa buat pemakaian sebu seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Nah, saya jawab, untuk kebutuhan kulit, biasanya memang ada beberapa teman-teman juga yang mengcombine dengan produk krim-krim dari dokter. Nah, di situ poinnya, sebu itu bisa dipakai berbarengan dengan krim siang ataupun malam, tapi harus jelas komposisinya dan tidak mengandung bahan-bahan kimia seperti hidroquinone, steroid, dan lain-lainnya. Dan juga untuk perlindungan kulit, insya Allah kalau sebu Moist Glow itu memang poinnya untuk membersihkan, menutrisi kulit. Setelah itu kita pakai apa lagi setelah pakai cuci muka? Nah, saya wajibkan untuk teman-teman itu pakai sunblock, Bu. Jadi sunblock itu untuk saat ini sudah diwajibkan oleh dokter-dokter kulit. Nah, sunblock seperti apa? Sunblock atau sunscreen. Jadi setelah cuci muka, semua insya Allah masalah kulitnya udah teratasi, kita harus wajib menjaga. Jadi menjaga kulit dengan apa? Dengan sunblock atau sunscreen, minimal SPF 15 ataupun maksimal SPF 30 untuk pemakaian sehari-hari, karena semakin tinggi kandungan SPF-nya itu bisa mengiritasi kulit. Untuk SPF 50 itu dianjurkan untuk pemakaian untuk paparan sinar matahari langsung. Misalnya kita keluar untuk berjemur atau mungkin berenang di panas matahari, itu SPF 50. Tapi untuk perlindungan sehari-hari wajib kita memakai SPF 15 maksimal SPF 30, Bu, untuk menangkal radikal bebas, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dan juga bisa melindungi kulit kita dari calon-calon flek yang bisa tumbuh. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Iya, sama-sama. Jadi poinnya seperti ini, Bu. Untuk perawatan kulit sendiri, itu kan terbagi antara pagi dan malam. Jadi di pagi hari itu memang fokusnya untuk perlindungan kulit. Nah, untuk malam hari itu kulit itu fokus ke perbaikan kulit. Jadi seharian kita harus melindungi kulit kita. Itu dia tadi wajib sunblock atau sunscreen. Nah, setelah itu pada saat kita sudah melakukan aktivitas seharian, pulangnya pun ke rumah wajib cuci muka, karena pada saat malam itu kulit memperbaiki dirinya sendiri. Jadi untuk detox pun makanya kita selalu menganjurkan istirahat yang cukup, tidurnya juga jangan melebihi waktu. Jadi nggak boleh begadang, karena memang pada saat malam itu kulit mengalami perbaikan. Jadi pada saat kita membersihkan dengan sabun itu semua kotoran, polusi, debu sudah terangkat, dan insya Allah mendetoks sendiri pun bisa lebih lancar kulitnya. Halo? Iya, baik, Miss. Mungkin untuk Miss Rosalina ada yang mau ditanyakan? Ada, Miss. Oh, tidak ada ya? Ya udah. Mungkin sekian untuk seminar meeting kali ini. Terima kasih untuk yang udah bergabung, dan terima kasih untuk Miss Ayu yang sudah Terima kasih, memberikan Miss waktunya Sebu. untuk Terima mengisi. kasih keluarga Sebu yang lain juga. Bismillah, berbagi Iya. kebaikan terus, semangat. Terima kasih, Alhamdulillah. Miss. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Ya,
terima kasih Bu. Makasih Miss Ayu. Dan juga poin Ya, terakhir mungkin- Mbak Miss, Ya, saya mau sampaikan lagi, insya Allah di Cebu ini kita semuanya keluarga. Jadi kalaupun ada beberapa pertanyaan yang masuk dari konsumen, itu kita saling mensupport, saling mendampingi satu sama lain. Jadi Cebu ini produk yang dijual bebas, tapi kita memberikan layanan konsumen, insya Allah free. Jadi untuk trust ke produk itu bisa tercipta di situ. Dan untuk teman-teman keluarga Cebu ada layanan konsumen di Miss Cebu sendiri mungkin atau mungkin ke saya, insya Allah kita sama-sama. Jadi produk yang dijual bebas tapi konsumen merasa memiliki dokter kecantikan pribadi sendiri. Seperti itu Mbak. ya. Baik, Miss Ayu. Terima kasih ya, Miss, sudah menyempatkan Terima waktunya kasih untuk mengisi semuanya. pagi ini. Ya. Oh iya, untuk semua Miss dan Mas jangan lupa ya di follow Instagram Cebu yaitu Cebu Beauty. Makasih ya semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.